Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniko dan NIM 132. Saya akan membahas tentang materi PPS, yaitu kebijakan perdagangan internasional, 2 pasar valuta asing, 3 strategi global marketing, 4 strategi global operasi. 1. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan kebijakan yang dijalankan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Macam kebijakan perdagangan internasional. 1. Politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau event industri dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Bentuk politik proteksi adalah tarif dan non-tarif. A. Kebijakan tarif. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean atau suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai atau bea pabean. B. Kebijakan non-tarif. Hambatan masuk dan atau keluarnya barang dan jasa dari luar dan ke dalam suatu negara tanpa penggunaan tarif atau pajak tertentu biasanya lebih bertujuan untuk melindungi proteksionisme karena tidak memberikan pemasukan bagi negara dapat berupa kuota impor dan kuota ekspor. Kuota impor adalah pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi. Dumping adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestik. 2. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang mengajukan adanya perdagangan bebas. Argumen ekonomi yang melawan free trade, yaitu perdagangan bebas menguntungkan negara maju, ada campur tangan perusahaan asing, perdagangan bebas hanya bermanfaat bagi segelintir orang kaya dalam satu negara, perdagangan bebas menambah offshoring, mobilitas modal, dan keunggulan bersaing sering menyulitkan gelembung ekonomi. Argumen sosial politik yang melawan free trade. Perdagangan bebas mengikis keanekaragaman budaya, menyebabkan ketergantungan. Perdagangan bebas mengikis keamanan nasional, regulasi dan aturan hukum menjadi lebih rumit, konsekuensi keuangan akibat pergerakan modal, stabilitas sulit dikontrol. Pasar valuta asing atau falas. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas: 1. Eksportir, importir, 2. Bank devisa, 3. Perdagangan perantara, 4. Bank sentral, 5. Investor, 6. Turis. Fungsi falas: menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional, memberikan fasilitas hedging. Peranan bank dalam lalu lintas pembayaran internasional, yaitu penghubung antar para peminta falas dengan para penawar falas. Pihak yang biaya transaksi luar negeri menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai belum terpenuhi dilaksanakan secara tuntas. Apabila bank-bank devisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung juga sebagai sumber permintaan dan penawaran falas. Sumber asal permintaan falas: para importir barang dan jasa, para investor dalam negeri yang memerlukan falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya, wisatawan dalam negeri yang akan melewati ke luar negeri, perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri, rumah tangga keluarga, pemerintah untuk membiayai perwakilan di luar negeri, dan para spekulan. Sistem kurs valuta asing, fixed exchange rate atau kurs tetap, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Floating exchange
exchange rate atau kurs mengambang, sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Penentuan kurs falas di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Fidget exchange rate system atau snake system, sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah uang tertentu. Contoh mata uang beberapa negara Afrika yang dikaitkan dengan mata uang Prancis, CBS atau Currency Board System. Spot rate dan spot market. Spot rate adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi jual dan beli falas dengan kurs spot dengan cara immediate delivery atau dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Spot market, suatu bursa falas tempat, misalnya di Jakarta, Tokyo, New York, Paris, Hong Kong, Singapura, dan tempat lain di mana berlaku spot rate atau T+1 atau T+2. Forward rate dan forward market. Forward market adalah bursa falas di mana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian falas dengan kurs forward, yaitu kurs yang ditetapkan sekarang, tapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang atau future period antara lebih dari 2 kali 24 jam hingga biasanya 12 bulan atau 1 tahun. 3. Strategi global marketing. Global marketing adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Manfaat adanya pemasaran global, yaitu meningkatkan kompetensi para pengusaha, bertahan hidup, kualitas produk yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan selera masyarakat. 6. Faktor pendorong pemasaran global. Perbaikan komunikasi dan transportasi, kualitas, teknologi biaya produk, perjanjian ekonomi regional, perkembangan ekonomi dunia. Strategi promosi: A. Penjualan pribadi atau personal selling. B. Pemberian nama jual produk atau branding. C. Situs web atau website. D. Brosur atau brosur dan newsletter. E. Media sosial. F. Pemasaran langsung atau direct marketing. G. Acara spesial atau specialty. 4. Strategi global operasional. Global strategy. Standarisasi produk, skala ekonomi, pembelajaran lintas budaya. Transnasional strategi. Pemindahan materi, orang, ide melintasi batas-batas internasional, skala ekonomi. International strategi. Impor, ekspor, atau melisensikan produk yang sudah ada. Multi-domestic strategi. Menggunakan modal globalitas domestik yang sudah ada, franchise, joint venture, subsidiaries. Strategi produk. Kebutuhan pasar, fitur dan inovasi, tujuan perusahaan. Strategi global merupakan keputusan yang terdesentralisasi di mana kantor pusat mengkoordinasikan standarisasi dan pembelajaran di antara fasilitas. Strategi ini tepat diterapkan pada saat perusahaan fokus efisiensi, biaya tetap, respon lokalnya rendah. Contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi ini adalah Caterpillar. Strategi transnasional. Strategi ini menggabungkan keuntungan dan efisiensi skala global dengan respon lokal. Strategi ini menjelaskan kondisi di mana skala input baik material, tenaga kerja, maupun dan keluar dari batas nasional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini, tugas utamanya tidak terpusat di perusahaan induk, tetapi tiap cabang melaksanakan tugasnya sendiri dan berfokus sehingga efisiensi dan fleksibel dalam jaringan saling terikat. Strategi internasional. Strategi internasional menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi ini tingkat tanggapnya lokalnya rendah karena kita mengekspor dan mengerjakan lisensi. Keuntungan dari efisiensi biaya sedikit karena menggunakan proses produksi yang tidak dekat dengan pasar barunya. Akan tapi strategi ini adalah yang paling mudah dibandingkan yang lain karena ekspor hanya butuh perubahan sedikit, sedangkan lisensi hanya mengandung risiko kecil bagi pemegangnya. Strategi multi-domestik. Strategi ini merupakan keputusan terbesar di setiap negara untuk meningkatkan penganggapan lokal dengan membagi kewenangan atau desentralisasi yang berarti memberi otonomi yang cukup berarti. Cara yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan cabang, menyediakan waralaba atau usaha patungan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.